Assalamualaikum, saya Rosa Agustiana, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas B sore semester 3, dengan NIM 2892150118. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya tentang pengoperasian dasar Microsoft Office dan Microsoft Office PowerPoint. Yang pertama, pengoperasian dasar Microsoft Office Word. Membuka dokumen baru. Untuk membuat dokumen baru dapat dilakukan dengan cara berikut. Klik menu Office, button New, sehingga muncul jendela text pane yang menampilkan bagian New Document. Setelah itu, pilihlah blank dokumen untuk membuat dokumen. Dapat juga memilih salah satu dokumen template untuk membuat dokumen baru berdasarkan template yang telah disediakan. Dan klik Save. Yang ketiga, dalam menu Insert juga terdapat tombol blank page. Sebelum memulai dokumen, sebaiknya atur properti terlebih dahulu. Pengaturan properti mempengaruhi hasil cetakan. Pengaturan properti dapat dilakukan dengan menggunakan perintah menu Page Layout, Page Setup, sehingga muncul kotak dialog pada Page Setup, atau lihat gambar di bawah. Kotak dialog ini terdiri dari 3 bagian, yaitu Margins, Paper, dan Layout. Keterangannya, margins untuk menentukan batas atas atau top, kiri atau left, kanan atau right, dan bawah bottom. Dokumen. Ada juga orientasi kertas. Gambar 6 menunjukkan margin halaman. Yang kedua, paper size untuk menentukan ukuran kertas yang akan digunakan dengan memilih opsinya pada menu drop down, sehingga menginginkan ukuran kertas sendiri dapat diisi nilainya secara langsung pada kotak width and height. Secara default, satuan yang digunakan pada ruler maupun margins adalah inci. Untuk mengubahnya ke sentimeter, klik menu Tools, terus Option, sehingga muncul kotak dialog Option atau gambar di bawah. Pilih tab General pada bagian Measurement Units, gantilah satuan ke sentimeter. Menyimpan dokumen. Nah, untuk menyimpan dokumen baru, secara default nama dokumen yang dibuat akan berurutan, yaitu dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dan seterusnya. Cara untuk menyimpan dokumen adalah sebagai berikut. Klik menu File, lalu Save atau File, pilih Save As, sehingga muncul kotak dialog Save As berikut. Dalam kotak dialog tersebut dilakukan pengaturan sebagai berikut. Save in itu tentukan lokasi folder tempat dokumen yang akan disimpan. Lalu file nama, ketikkan nama untuk identifikasi dokumen. Selanjutnya, save as tipe. Tipe dokumen gunakan default yang diberikan, yaitu Word dokumen. Klik tab Save untuk menyimpan dokumen tersebut. Untuk menyimpan dokumen lama yang telah diedit, klik menu Office button, lalu Save. Apabila dokumen tersebut hendak disimpan dengan nama yang berbeda, klik Office button, terus Save As, sehingga caranya sama seperti menyimpan dokumen baru. Apabila dalam menyimpan dokumen nama yang digunakan sama dengan nama yang sudah ada di folder, maka kotak informasi seperti ini. Replace existing file, yaitu menimpa file yang sudah ada dengan dokumen baru. Save change with a different name, menyimpan dokumen baru dengan nama lain. Merge into existing file, yaitu menggabungkan perubahan yang dilakukan ke dalam file yang sudah ada.
Lalu menutup dokumen. Setelah selesai mengedit dokumen dan memastikan sudah penyimpanannya, ada beberapa cara untuk menutup dokumen, yaitu klik Office button, lalu close. Yang kedua, klik tombol close window yang terdapat di dalam title bar. Membuka dokumen. Dokumen yang telah disimpan dapat dibuka dengan salah satu cara berikut. Klik menu Office button, lalu open. Yang kedua, ada klik tombol open yang terdapat di dalam toolbar. Kemudian, pilih file dokumen yang hendak dibuka. Agar file-file dokumen tertata rapi, hendaknya file disimpan di dalam folder sesuai kategori. Ini juga dapat membantu saat hendak membuka file yang telah disimpan. Untuk membuat folder, lihat kotak dialog gambar 10. Bedanya hanya klik kanan pada mouse lalu pilih New Folder. Yang kedua, pengoperasian dasar Microsoft Office PowerPoint. Yang pertama, memilih jenis slide yang akan dibuat. Ada banyak jenis tema atau template slide yang sanggup kita buat dengan software ini. Anda bisa sanggup memilihnya di ribbon hidangan pada toolbar atau new slide. Klik anak panah ke bawah, kemudian pilih slide yang Anda ingin buat. Cara pengoperasian Microsoft PowerPoint dimulai dari sini. Biasanya pertama kali kita berada pada lembar kerja PowerPoint sudah tersedia satu slide judul. Maka kita eksklusif dari tanpa edit tanpa menciptakan slide baru. Untuk menciptakan sebuah judul, klik lembar kerja yang bertuliskan Click to Add Title. Kemudian, apabila Anda membutuhkan subtitle tambahan di bab bawahnya dengan klik to Add Subtitle. Kemudian setelah itu Anda bisa memulai menciptakan slide konten yang lain dengan menentukan layout yang Anda butuhkan pada opsi New Slide menyerupai title and content to content with caption dan sebagainya yang Anda perlukan. Lalu menambah objek ke dalam slide. Seperti pada software Microsoft lainnya, Anda juga sanggup menambahkan objek berupa gambar, grafik, shape, dan sejenisnya. Caranya, pilih slide dengan layout yang berisi objek sesuai impian. Kemudian, klik pada objek yang ingin Anda masukkan. Modify contohnya, ingin menambahkan objek gambar. Kemudian, cari di direktori komputer Anda gambar yang akan dimasukkan, kemudian klik open. Selain gambar, Anda juga sanggup memasukkan objek lain menyerupai video, table, clip art, dan lain sebagainya. Sebenarnya, cara memakai Microsoft PowerPoint atau cara pengoperasian PowerPoint tergantung dari kreativitas kita. Yang kedua, memilih tema. Langkah selanjutnya untuk menciptakan tampilan slide menjadi lebih menarik, Anda dapat menentukan tema yang telah disediakan di Microsoft PowerPoint. Caranya, klik pada salah satu slide, kemudian klik tab design, dan kemudian pilih satu cara tema yang berdasarkan Anda menarik. Tampilan Anda akan menjadi lebih menarik menyerupai ini, seperti gambar yang dicontohkan. Lalu menerapkan animasi pada teks dan slide. Klik pada teks yang akan kita berikan animasi, kemudian pilih tab menu animation. Kemudian pilih animasi yang ingin Anda berikan pada teks tersebut. Selanjutnya menentukan animasi untuk slide atau yang disebut dengan transisi. Caranya sama seperti saat menambahkan animasi pada teks. Klik pada slide yang akan disetting transisinya, kemudian klik pada tab transition, kemudian pilih salah satu sesuai dengan yang diinginkan. Anda juga eksklusif dapat melihat jadinya real time untuk melihat dan mencoba presentasi
yang Anda buat. Klik Slide Show pada tab menu, kemudian pilih From Beginning untuk memulai dari awal. Yang ketiga, mengelola grafik, table, shape, diagram, dan clip art. Menyisipkan dan memodifikasi tabel pada slide. Menambahkan tabel dalam presentasi. Kalian buka file presentasinya, misalnya PHK, lalu klik icon yang pada menu Home, pilih New Slide, lalu pilih Blank, lalu klik tab pada menu Insert, pilih Table, lalu Insert Table. Lalu pada kotak dialog yang ditampil, kalian isikan pada number of column 3, number of rows 9, lalu klik OK. Lalu pada tabel yang muncul, kalian isikan sebagai berikut, seperti gambar yang pertama. Lalu kemudian kalian pilih baris pertama pada tabel, kemudian klik pada tabel tersebut. Tab menu layout, pilih Merge Cells, lalu ketikkan tabel distribusi perawatan anggrek, lalu klik pada icon size 28, klik pada icon paragraph alignment center. Mengatur format tabel dalam presentasi. Kalian aktifkan pada tabel distribusi perawatan anggrek, lalu klik tab pada menu desain, lalu pilih table style, lalu pilih jenis Diamond Style 1. Kalian perhatikan perubahan pada style tabelnya, dan kalian bisa mencoba dengan tampilan sesuai dengan keinginan kalian. Menyisipkan dan modifikasi grafik pada slide. Kalian tap menu Home, lalu kalian pilih New Slide, lalu pilih Blank, sehingga akan muncul slide baru. Lalu klik pada tab menu Insert dan pilih Chart. Lalu pada tampilan Insert Chart, kalian pilih kolom dan kemudian klik OK. Lalu kalian ketikkan datanya sebagai berikut, seperti gambar. Setelah kalian selesai, klik pada tombol close yang berada di pojok kanan Windows. Lalu kemudian aktifkan anggrek yang kalian punya, lalu klik pada tab menu layout, pilih chart title, lalu pilih above chart dan ketikkan grafik distribusi perawatan anggrek. Lalu kemudian kalian klik pada icon menu axis titles, pilih primary horizontal axis title, lalu pilih title below axis dan ketikkan jenis perawatan. Dan kalian bisa mencoba lagi dengan memilih vertical axis title dengan isi tingkatan perawatan. Menyisipkan, memodifikasi gambar, clip art, shape, dan slide. Menambahkan gambar dalam slide presentasi. Kalian aktifkan slide 1, lalu ganti layout menjadi 2 konten, lalu letakkan kursor kalian berada pada text box yang kosong. Lalu klik pada tab menu Insert, pilih Picture, dan kalian pilih gambar yang ada pada folder Sample Picture. Kalian pilih waterfall, lalu kemudian klik tombol Insert. Lalu kalian aktifkan gambar yang kalian masukkan, klik pada tab menu Format, pilih Picture Style, lalu pilih Reverted Rounded Rectangle. Menambah clip art dan slide presentasi. Kalian aktifkan pada slide 3, lalu kalian ganti layout menjadi comparison. Lalu kalian letakkan kursor pada text box yang berada di sebelah kanan yang masih kosong, dan kemudian klik pada tab menu Insert, pilih Clip Art, dan pada tampilan yang muncul kalian klik Go dan ketik 2 kali pada gambar menara. Dan gambar clip art berhasil ditampilkan pada slide. Lalu kalian aktifkan gambarnya dengan cara klik tab menu Format, pilih Picture Shape, lalu pilih
Flowchart Standard Data. Menambahkan shape dan slide presentasi. Kalian tambahkan satu slide kosong, lalu kemudian kalian klik tab menu Insert, pilih Shape, lalu pilih Flowchart Multi Dokumen. Lalu kalian bisa tambahkan dengan shape lainnya dan kalian bisa memberikan efek pada shape-nya. Menyisipkan dan memodifikasi diagram pada slide. Menambah diagram dalam presentasi, kalian klik icon pada menu Home, lalu pilih New Slide, lalu Blank, kemudian kalian pilih tab menu Insert, lalu pilih Smart Art. Lalu pada tampilan yang muncul, kalian pilih pada Cycle untuk basic radikal, kemudian klik OK. Lalu kalian aktifkan salah satu shape lingkarannya dan kalian pada tab menu Design pilih Add Shape Before. Lalu kalian mencoba untuk menambahkan dua shape lagi dan kalian ketikkan isi dari diagramnya sehingga hasilnya sebagai berikut, seperti gambar yang ketiga. Mengatur format diagram presentasi. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Kalian klik pada tab menu Design, lalu klik pada tombol More Smart Art Style. Yang keempat, mengelola animasi dan sound dan movies dengan interaktif. Yang pertama, memasukkan sound. Di dalam memasukkan sound, baik berupa file WAV, MP3, atau WMA dan lain-lain, di dalam PowerPoint, hal yang pertama kita lakukan adalah menjadikan file audio tersebut satu folder dengan file PowerPoint-nya. Dari contoh di atas, file MP3 dan file PowerPoint berada dalam satu folder, yaitu folder presentasi. Selanjutnya kita panggil file MP3 dan PowerPoint secara klik Insert, Movie and Sound, lalu Sound from File. Anda dapat melihat tipe file sound dengan format apa yang bisa dipanggil oleh PowerPoint dengan klik File of Type, kemudian setelah Anda klik OK, pilih Automatically apabila Anda ingin menjalankan sound saat masuk ke dalam slide tersebut, atau when click apabila Anda ingin menjalankan file sound dengan klik pada icon sound. Selanjutnya Anda akan menjumpai sebuah icon sound dengan bentuk seperti itu dalam slide tersebut. Kemudian jalankan presentasi dengan ketik seperti gambar berikut. Memasukkan movie. Untuk memasukkan file movie baik berupa file MPEG, AFI, WMV, dan lain sebagainya, caranya sama seperti memasukkan sound, yaitu dengan terlebih dahulu meletakkan file movie dan file PowerPoint di dalam folder yang sama, kemudian klik Insert, Movie and Sound, dan Movie from File. Anda bisa melihat file apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam PowerPoint dengan klik File of tipenya. Setelah Anda klik file movie yang sudah disatukan dalam satu folder dengan file PowerPoint, kemudian klik OK. Yang kelima, membuat surat otomatis dengan MyMagic. MyMagic ini adalah fitur yang berfungsi untuk membuat surat atau dokumen lainnya dalam jumlah banyak yang memiliki bentuk format sama. Fitur ini sangat berguna untuk mencetak atau mengirimkan dokumen yang ditujukan ke banyak penerima, seperti undangan, surat keterangan karyawan, dan sebagainya. Singkatnya, cara membuat MyMagic ini meliputi proses-proses berikut. Yang pertama, membuat naskah dokumen atau template di Microsoft Word. Yang kedua, membuat data source dalam format Excel atau format lain yang didukung. Yang ketiga, mengidentifikasikan magic file ke dalam naskah dokumen. Yang keempat, menggabungkan data dengan template atau naskah dokumen, lalu menyimpan file.
Caranya yang pertama, buka menu Mail Merge di Word, buka Microsoft Word, klik menu My Links, lalu pilih Start Mail Merge. Yang kedua, tentukan format dokumen, pilih jenis format dokumen yang akan kamu buat. Kamu bisa pilih format surat email dan sebagainya. Yang ketiga, buat naskah dokumen di worksheet. Buat naskah dokumen pada worksheet, misalnya kamu akan membuat surat dengan format seperti berikut, seperti gambar yang pertama. Yang keempat, pilih penerima dokumen. Setelah draft selesai dibuat, kembali pada menu My Links, kemudian klik Select Recipients. Kamu bisa memilih recipients dari data yang sudah dibuat sebelumnya dalam format file Excel, Outlook, Contact List, atau text file dengan klik Use an Existing List. Apabila kamu belum memiliki file data source, kamu bisa membuatnya dengan mengklik Create a New List, seperti gambar yang kedua. Lalu yang kelima, gabungkan sumber data dengan naskah dokumen. Pada tutorial ini, misalnya kamu sudah memiliki file data source atau recipients dalam format Excel seperti contoh berikut, seperti gambar yang ketiga. Jika sudah memiliki data source-nya, klik opsi Use an Existing List, lalu pilih file Excel yang sesuai, kemudian klik Open. Kemudian akan muncul dialog box Open Workbook seperti berikut. Kamu bisa memilih dokumen dalam entry workbook atau hanya pada sheet tertentu saja dengan klik menu drop down, Open Document in Workbook, kemudian tentukan cell range pada file Excel yang digunakan. Penulisan cell range dipisahkan dengan simbol titik 2 yang berarti sampai. Pada contoh file Excel di atas menggunakan range A1 sampai C7, artinya sel A1 sampai C7. Jika sudah, klik OK. Yang keenam, atur tata letak data dan naskah. Arahkan kursor pengetikan di tempat yang sesuai untuk diisi data. Misalnya, teks nama pada naskah drama dihubungkan dengan data berisi nama di file sumber data tadi. Letakkan kursor di pengetikan di sebelah kata nama, seperti contoh berikut. Kemudian klik submenu Insert Merge File. Selanjutnya, pilih opsi yang sesuai dengan yang kamu inginkan. Misalnya pada contoh kamu ingin memasukkan data nama di sebelah nama, tampilan akan terlihat seperti berikut. Kemudian ulangi cara yang sama untuk mengisi data yang diperlukan. Jika sudah selesai, maka tampilan di file naskah worksheet akan terlihat seperti gambar berikut, seperti gambar yang ketiga. Lalu yang ketujuh, periksa format dokumen. Tahap selanjutnya, kamu bisa mengecek hasil naskah dokumen dengan memilih opsi Preview Result. Hasilnya akan terlihat seperti di bawah ini. Kamu bisa melihat hasil data yang lainnya dengan mengklik simbol Next pada menu Preview Result. Tampilan worksheet akan menyesuaikan dengan data yang ada. Kamu juga masih bisa mengubah file naskah yang ada. Misalnya pada contoh ini, kamu akan menghapus teks, nama, alamat, dan nomor telepon sehingga hasilnya menjadi seperti berikut. Yang terakhir, simpan file Merge. Tahap terakhir adalah menyimpan file. Klik submenu Finish dan Merge yang ada pada menu My Links, kemudian akan muncul 3 opsi sebagai berikut. Yang pertama, Edit Individual Dokumen. Untuk menyimpan file dalam dokumen baru, hasil penyimpanan akan berisi dokumen Microsoft Word baru dengan data sesuai data source. Jika di sumber data utama ada 10 data, maka akan muncul 10 file naskah berisi masing-masing data. Lalu yang kedua, print dokumen. Untuk mencetak dokumen secara langsung tanpa disimpan terlebih dahulu, hasil cetak akan sesuai dengan tampilan pada Microsoft Word, sehingga kamu perlu menggantinya secara berkali
berkala jika ingin mencetak semua data di kertas yang berbeda. Lalu yang ketiga, send email message. Kamu mengirimkan file dalam format email, kamu tinggal pilih opsi di atas sesuai dengan yang diinginkan. Selesai, kamu sudah berhasil membuat mail merge di Microsoft Word. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi pengoperasian dasar Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.